Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo geng, salam sejahtera buat kalian juga. Kali ini gue pengen review modif Aerox 155 dengan budget yang minim. Ini motor gue gengs, masih baru banget. Aerox standar. Dan kenapa gue pilih Aerox? Karena gue suka banget dengan bodinya ya. Bodinya udah sporty banget dan rata-rata motor Yamaha itu memang kalau untuk masalah body dia rata-rata udah pada sporty semua. Terus juga istilahnya ya udah nggak diapa-apain lagi deh, tinggal dipermanis saja. Nah, kenapa gue pilih Aerox 155 yang standar? Karena geng, perbedaannya dengan Aerox yang baru itu ada cuman di shock dan di Smart Key kayaknya. Nah, karena motor pengen gue obrak-abrik, pengen gue modif, makanya gue lebih pilih yang standar aja. Karena sayang banget kalau andikan gue harus ngambil yang shocknya udah ada tabungnya terus harus gue bongkar lagi, aduh sayang banget deh. Nah, oke gengs, itu alasan kenapa gue pilih Aerox dan gue modif, dan ini adalah review bagaimana ngemodif Aerox 155 dengan budget yang minim. Oke, ini dari samping motor gua supaya kalian lihat. Kita mulai dari belakang dulu. Geng, namanya motor sporty pasti identik dengan monoshock. Nah, seperti yang udah kebanyakan ada juga di channel-channel lain nih, ini gue sudah pasang monoshock dengan bracketnya sepaket sekitar 500.000. Shocknya ini merek DBS. Nah, masalah shock ini juga banyak banget pendapat yang lain. Kalau mau lebih enak pakai shocknya Fiction atau apapun itu ya. Dan kalau shock DBS ini katanya nggak tahan lama dan lainnya. Kalau menurut gue adalah tergantung kalian bagaimana perawatannya, dan kedua adalah kalau masalah kerasnya itu kalian bisa setting, kalian atur ya di shocknya itu. Itu saran gue. Dan terus masalah bergetar, ini paling sering banget gue lihat di review-review di channel-channel lain tentang bagaimana kalau pasang monoshock itu pasti bergetar. Dan banyak juga istilahnya gue ngelihat survei bahwa kalau untuk menghilangi getaran kalian harus mengganti ada tuh yang di lubang di shocknya itu dengan karet katanya. Itu juga bisa mengurai getaran. Kenapa bisa bergetar? Wajar sih geng. Karena kalau kita lihat ini kan bracketnya ini nyambung ke stand kaki belakang ya, dan itu istilahnya dia langsung bisa membuat getaran karena istilahnya semua ini adalah hasil modifikasi, bukan pabrikan standar. Kalau standar kan dia jauh dari stand kaki belakang dan langsung ke swing arm di belakangnya ini. Kalau ini kan langsung di tengah-tengah kita pasang begini geng. Oke, nah ini sekitar 500.000 gue pasang sendiri ini karena istilahnya untuk mengurangi budget. Kalau di bengkel ya pasti ada ongkos lah ya. Dan istilahnya udah gue semuanya udah gue survei dan gue lakuin sendiri. Oke, dari monoshock kita ke ini. Ini adalah spakbor kolong guys. Ini pun gue pesan online sekitar 300.000. Ini yang gue sebut harga nggak termasuk ongkir ya, harga aslinya. Nah, katanya kalau pasang ini untuk mengurangi error 12 yang sering terjadi di Aerox. Kalau menurut gue lagi, namanya error 12 itu adalah karena kelistrikan. Entah mungkin kalian pasang lampu yang lebih besar kapasitasnya atau yang kurang kapasitasnya, itulah yang kebanyakan yang menyebabkan error 12. Karena menurut gue pabrikan Yamaha ini gak mungkin asal-asalan geng. Misalnya bikin motor yang istilahnya gampang kena error 12 cuman karena cipratan air ya. Itu kayaknya nggak mungkin banget deh. Jadi kalau kalian ingin mengganti lampu-lampu dengan yang keren lagi atau bagaimana, kalian harus tahu kapasitas supaya tidak menjadi pengganggu untuk sistem kelistrikan kalian yang menyebabkan error 12. Oke geng, ini dari spakbor kolong. Nah, terus kita pindah ke spakbor belakang. Spakbor belakang geng, ini udah gue potong sendiri. Waduh, buram ya. Maklum karena pakai handphone aja kita ngerekamnya. Ini spakbor belakang udah gue potong sendiri, dan lihat masih baru motor gue, belum ada plat nomornya. Gue potong dan gue ukur pakai gergaji besi. Gue ukur baik-baik, habis itu gue potong. Nah, resikonya pasti adalah kalau pada saat hujan akan kecipratan.
Ya emang begitu sih. Makanya paling naik motor ini ya jangan pada saat hujan ya. Kalau bisa ya pada siang-siang tengah hari bolong aja lah pada saat kering. Kalaupun terpaksa pakai hujan ya jangan goncengan kalau bisa biar kalian sendiri yang derita ya. Nah ini udah dari spakbor belakang dan sekarang gue masih pakai knalpot standar. Kenapa gue pakai knalpot standar geng? Karena gue pertama nggak suka keberisikan, kedua adalah knalpot standar ini juga berpengaruh pada mesin kalian dan penghematan bensin. Nah, makanya gue lebih suka dengan knalpot standar aja. Yang penting body udah sporty banget lah istilahnya ya. Nah, selanjutnya geng, itu udah dari belakang. Sekarang kita ke bawah geng. Ini masih velg standar banget geng. Masih standar banget. Cuman yang bikin beda adalah stikernya. Pertama gue kepikiran untuk ngecat, pengen ganti warna merah gitu, istilah karena sesuai dengan motornya merah gitu kan velgnya. Tapi gue pikir cat lagi bakal ngeluarin biaya lagi. Yang udah gue survei rata-rata tuh ngecat velg untuk sepasang itu sekitar 800 ribuan geng. Itu yang bagus ya istilahnya. Kalau kita mau cat sendiri, wah ngeri deh, ntar kalau catnya jelek hancur. Nah solusinya gue juga udah ngeliat review teman-teman yang lain, mereka rata-rata pakai stiker velg. Ini harganya cuma 60 ribu geng, sudah sepasang dari depan dan belakang, kiri dan kanan, cuma 60 ribu ya kan. Nah tanpa harus ngerusak cat, kita juga istilahnya tetap keren. Dan ini juga gue pasang sendiri, makanya ada yang bengkok-bengkok nih, tapi nggak masalah lah, yang penting keren menurut gue. Oke, itu dari velg. Kita lanjut ke depan. Ini tampilan depan. Nah geng, ini adalah winglet kumis yang harganya sekitar 160 ribu. Sorry pencahayaannya jelek banget. Ini gue pesan online juga, semua yang gue pasang ini adalah pesanan online. 160.000 gue pasang. Ada juga beberapa winglet yang kayak MotoGP yang lebar kanan kiri, itu biasa dipasang dengan di bawah klep sini ya. Kalau ini dia menggunakan lem M2M 3M kok nggak salah, seperti ini. Jadi gue lebih suka yang simple, nggak terlalu lebar-lebar banget, karena menurut gue Aerox ini udah lebar juga bodinya. Kalau kebanyakan aksesoris juga jadinya ya agak norak ya, menurut gue ya, selera gue ya. Jadi gue lebih suka yang simple sporty seperti ini. Oke, kita lanjut geng. Dan yang terakhir adalah seperti biasa, ini adalah spion Tomok. Rata-rata banyak juga orang yang udah menggunakan spion ini. Gue pakai spion Tomok V5 dan tipenya tipe MotoGP. Kenapa gue pakai spion yang V5? Karena geng, gue selalu mensurvei dulu bahwa apakah yang gue pakai ini akan bikin gue kena tilang atau enggak. Nah, berdasarkan peraturan yang udah gue baca, apapun spion kalian, yang penting tidak mengganggu penglihatan kalian ke belakang, itu tidak apa-apa geng. Kalian sekalian bisa searching di Google tentang peraturan spion di Indonesia. Kalian bisa lihat. Jadi kalau pada saat kalian sudah memastikan kaca itu besar dan bisa ngeliat ke belakang, itu tidak masalah, dan kalian bisa mempertanggungjawabkan pada saat mungkin ada razia ya. Jangan sampai juga kita tidak tahu aturan, kita juga istilahnya gampang dibodoh-bodohin tentang tilang menilang. Nah kalian juga harus tahu semua. Yang penting kalian tidak melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membahayakan keselamatan kalian. Jadi saya pilih Tomok V5. Ini harganya cuma 80.000 geng, dan gue pasang sendiri juga semuanya seperti ini. Dan inilah full motor gue dari depan, dari samping. Oke, dan dari belakang juga tampilan ini tetap oke juga, simple, sporty, dan asik banget geng dari belakang. Oke. Nah, dan ini tampilan terakhir motor gue. Yang paling gue suka angle dari samping sini nih. Ini adalah angle favorit gue banget. Asik banget lah ya. Oke geng, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat buat kalian informasi yang gue berikan. Bagaimana cara ngemodif Aerox 155 dengan budget yang minim, tapi tetap asik dilihat dan tetap bisa bersaing dan gaul di jalanan. Tetap utamakan keselamatan kalian.
Dan yang paling penting, saya tidak minta kalian mau subscribe atau like, karena jujur aja YouTube gue baru banget. Kebanyakan gue musik karena memang gue musisi. Baru kali ini gue review tentang motor karena gue suka banget dengan motor juga, dan berani untuk upload YouTube tentang motor yang gue modif. Karena ini kepuasan gue banget, semua gue kerjain sendiri. Jadi terserah kalian mau komen negatif, positif, terserah kalian. Pengen di subscribe syukur, nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting informasi yang gue berikan bisa berguna untuk kalian. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.